salah 13 tahun sampai 30 tahun. Kita baca dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 1. Iya. Apa yang ada sejak semula yang Iya, telah dari kami semula. lihat, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacitamu. Artinya apa? Injil sinoptik, keempat Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan Injil yang menuliskan kisah Yesus, siapa itu Yesus, tetapi dalam pandangan dan perspektif orang Yahudi, dalam kebudayaan mereka. Kenapa tidak dicatat Yesus itu begitu lengkap sampai dia berusia 30 tahun? Itu tidak sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Tapi ada alasannya. Yang pertama, kenapa Yesus dimunculkan pada usia 8 hari? Oh, ternyata pada usia 8 hari dalam tradisi Yahudi, anak laki-laki haruslah disunat. Karena Yesus dalam kemanusiaannya, Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda secara hukum. Kak, berarti Yesus disunat juga. Yesus disunat karena dia itu orang Yahudi. Iya, Oke. Yesus disunat karena dia orang Yahudi. Kemudian pada usia 12 tahun Yesus itu melakukan bermisfah karena dia adalah anak hukum, di mana dia melakukan aliyah, naik ke sinagoga untuk menerima hukum Taurat yang mengukuhkan bahwa dia itu adalah orang Yahudi. Nah, kemudian dimunculkan lagi nih pada usia 30 tahun. Kenapa? Karena ternyata pada usia 30 tahun seorang laki-laki itu baru boleh mengajar. Di mana 10 tahun sebelum usia 30 tahun, Yesus itu mengikuti pendidikan Taurat, pendidikan keimaman, dari mulai imam pendamping, imam besar sampai imam utama. Gitu. Apakah ada bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus dipanggil sebagai rabi. Tidak mungkin Yesus dipanggil sebagai rabi kalau ia tidak pernah mengikuti pendidikan sekolah keimaman. Ada nggak bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus itu dipanggil sebagai seorang rabi. Kenapa Yesus dipanggil sebagai rabi? Karena dia pernah mengikuti pendidikan keimaman di masa itu. Pada masa Yesus itu ada 2 rumah pendidikan yang paling terkenal. Ada Beit of Hillel dan Beit of Shammai, ya, rumah Torah atau rumah hukum. Di sana mereka dididik. Nah, jadi ada bukti-bukti. Kemudian yang kedua, Yesus mengajar di Bait Allah. Ya, Yesus mengajar di Bait Allah menjadi bukti bahwa dia pernah mengikuti sekolah keimaman itu. Kenapa Yesus melakukan itu? Apakah Yesus kurang pinter? Tuhan kok sekolah, Allah kok sekolah? Dia bukan sekolah dalam keilahiannya, tapi dia sekolah semata-mata untuk tunduk di bawah hukum Taurat, untuk membuktikan bahwa dia sempurna dan tanpa dosa. Jadi Yesus yang sempurna, yang tak bercacat itu, yang tunduk di bawah hukum dan perintah Taurat, dia harus bersunat, dia harus bermisfah, dia harus mengikuti sekolah keimaman, dia harus melayani yang diawali oleh baptisan Yohanes. Itu menjadi tanda bahwa Yesus ini adalah satu-satunya manusia yang sempurna yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang-orang pada masa itu, bisakah kau tunjukkan bahwa aku berdosa? Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa, karena dia tidak berdosa. Kemudian ketika dia diperhadapkan kepada pengadilan Pontius Pilatus, apa kata mereka? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tapi Yesus tetap dihukum meskipun dia tidak bersalah. Yesus tetap disalib meskipun dia tidak bersalah. Untuk apa Elia? Menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa dia dihukum oleh karena pemberontakan kita yang dinubuatkan 600 tahun sebelum
kelahiran Kristus. Jadi Yesus yang tanpa dosa ini mati di kayu salib untuk menggenapi nubuatan mesianik di dalam Yesaya 53 yang jaraknya itu 600 tahun lebih. Nah, jadi kenapa tidak dicatatkan di usia 12, 11, kemudian 10, 15, 16, 17? Ya karena itu tidak sesuai dengan tradisi Yahudi. Kalau kita membaca Injil sinoptik ini dengan pandangan Yudaisme, dengan pandangan atau tradisi keyahudian, ini sangat lengkap. Sangat lengkap karena memang dijabarkan secara runtut dari usia-usia yang penting menurut tradisi Yahudi. 8 hari, 12 tahun, kemudian 30 tahun. Gitu. Jadi ada tradisinya. Ya, sama seperti orang Batak. Kalau orang Batak itu buat buat silsilah itu juga ada aturannya. Gitu. Orang Manado mungkin juga ada seperti itu dan yang lain. Jadi pahami Alkitab ini dari tradisi orang Yahudi karena penulisnya itu dalam lingkungan Yahudi. Gitu. Karena Yesus pun orang Yahudi. Begitu kira-kira.